Kolonel Abdul Latif lahir pada 27 Juli 1926 di Surabaya, Jawa Timur. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang religius. Ayahnya adalah seorang pegawai kecil yang dikenal keras, namun berdisiplin tinggi, membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai keislaman dan etos kerja. Sejak kecil, Latif dikenal sebagai anak yang pendiam dan tekun, tumbuh dalam lingkungan yang kental akan adat dan agama. Pendidikan dasarnya ia tempuh di sekolah rakyat, lalu melanjutkan ke Mulo dan AMS di masa kolonial. Masa remajanya beriringan dengan pergolakan besar yang melanda Indonesia, dari penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga gelombang semangat kemerdekaan. Pada tahun 1941 sampai 1942, tatkala Perang Dunia Kedua semakin panas dan Hindia Belanda menghadapi ancaman Jepang, pemerintah kolonial memberlakukan wajib militer bagi pelajar dan pegawai negeri. Latif, yang saat itu belum genap 16 tahun, termasuk di antara ribuan remaja yang digiring ke pelatihan militer. Ia menjalani latihan dasar di Magetan dan Madiun di bawah komando Kapten Sumarno dari KNIL. Kondisi pelatihan darurat, fasilitas seadanya, dan suasana perang membuat para siswa milisi hidup dalam tekanan. Pelatihan kemudian dipindahkan ke Ciwidey, Bandung Selatan, di bawah Kapten Bosch. Disinilah Latif menyaksikan secara langsung keruntuhan KNIL di hadapan kekuatan militer Jepang yang lebih modern dan terorganisir. Ketika Belanda menyerah pada Maret 1942, Latif menjadi salah satu dari sekian banyak wajib militer yang ditawan oleh Jepang. Dalam masa penahanan itulah ia bertemu dengan Orip Sumoharjo, tokoh yang kelak menjadi Kepala Staf TNI pertama. Pertemuan itu, meski singkat, meninggalkan kesan mendalam. Satu peristiwa tragis yang membekas di benaknya terjadi 2 hari sebelum ia dibebaskan. 12 tentara Belanda yang melarikan diri ditangkap, disiksa, dan dieksekusi di hadapan para tahanan. Kami dipaksa menonton, itu tontonan terakhir kami sebelum bebas, kenangnya kemudian. Setelah bebas, Latif tidak langsung pulang ke Surabaya, melainkan tinggal bersama sang kakek di Mojokerto. Di masa pendudukan Jepang, ia menjadi anggota Seinendan, organisasi pemuda bentukan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Latif bergabung dengan Laskar Rakyat dan kemudian menjadi bagian Tentara Keamanan Rakyat, TKR, Cikal Bakal TNI. Karier militernya mencuat dalam revolusi fisik, 1945 sampai 1949. Di Bojonegoro, ia memimpin kompi pemuda yang berhasil mengumpulkan senjata secara mandiri, langkah berani di tengah kelangkaan logistik. Pasukannya terus bergerak dari medan pertempuran ke medan lain, Surabaya, Kediri, kemudian merapat ke Yogyakarta. Pada akhir 1948, ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua dan menduduki Yogyakarta, Latif telah menjabat sebagai kapten dan memimpin pasukan khusus bentukan Komando Militer Kota, KMK. Pasukannya kemudian dikerahkan ke luar kota, menyusun taktik gerilya di sekitar Padokan dan Dongklan. Disinilah ia bertemu Letkol Soeharto dari Brigade 10. Pasukan Latif resmi menjadi Kompi 100, satuan elit di bawah komando langsung Soeharto. Mereka ditugasi merebut Jalan Malioboro dalam serangan umum 1 Maret 1949, sebuah operasi militer simbolis untuk membuktikan eksistensi Republik Indonesia kepada dunia. Malam hari menjelang 1 Maret, pasukan Latif bergerak dari Padokan menuju pusat kota. Dalam perjalanan mereka bentrok dengan patroli Belanda, menelan korban jiwa. Namun mereka berhasil mencapai Jalan Malioboro dan menguasai kawasan dari Stasiun Tugu hingga Pasar Beringharjo. Latif sempat mempertimbangkan membakar gedung-gedung besar sebagai bentuk politik bumi hangus, tetapi membatalkannya demi melindungi rumah-rumah rakyat di sekitarnya yang mudah terbakar. Keputusan itu menyelamatkan ratusan warga sipil. Namun,
Karena kekuatan terbatas dan tekanan balasan dari Belanda, Kompi 100 mundur kembali ke barat kota. Saat siang menjelang, Latif kembali ke markas gerilya dan bertemu dengan Letkol Soeharto yang tampak tenang menyantap soto babat. Serangan tersebut kemudian diakui secara internasional sebagai bukti bahwa Republik Indonesia belum mati. Usai pengakuan kedaulatan, Abdul Latif terus meniti karier di tubuh TNI. Ia menempuh pendidikan militer lanjutan, termasuk di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat SSKAD tahun 1957 dan kursus militer di Jerman Barat pada awal tahun 1960. Dalam tubuh militer, ia dikenal disiplin, terpelajar, dan tak banyak bicara. Menjelang pertengahan dekade 1960-an, Latif menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri 1, Kodam 5 Jaya, salah satu posisi penting di jantung pertahanan ibu kota negara. Kedekatannya dengan Letkol Untung Syamsuri dan juga dengan Mayor Jenderal Soeharto menempatkannya dalam lingkaran elit militer yang strategis. Namun tahun 1965 menjadi titik balik yang kelam. Di tengah ketegangan politik antara militer, PKI, dan Presiden Soekarno, Abdul Latif terlibat dalam jaringan yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September, G30S. Pada 30 September malam, ia mengunjungi Soeharto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Dalam versinya, kunjungan itu bertujuan memberi peringatan tentang rencana penculikan terhadap para jenderal. Namun maksud sebenarnya masih menjadi misteri yang diperdebatkan hingga kini. Dini hari 1 Oktober 1965, gerakan yang menamakan diri Dewan Revolusi menculik dan membunuh 7 perwira TNI AD. Beberapa hari setelah malam berdarah 1 Oktober 1965, Kolonel Abdul Latif ditangkap oleh pihak militer. Ia ditahan pada 2 Oktober dan mulai mendekam di penjara sejak 11 Oktober 1965. Namanya disebut sebagai salah satu perwira tinggi yang terlibat dalam perencanaan Gerakan 30 September G30S bersama Letkol Untung dan Brigjen Suparjo. Ia dituding mengetahui bahkan membantu persiapan penculikan terhadap 7 jenderal TNI Angkatan Darat yang kemudian dibunuh oleh pasukan Cakrabirawa. Di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub, Latif membantah keterlibatan langsung dalam aksi penculikan dan pembunuhan. Namun ia tidak menyangkal bahwa dirinya mengetahui rencana gerakan tersebut. Dalam kesaksiannya, ia menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang terjebak dalam pusaran konspirasi dan tidak memiliki cukup kuasa untuk menghentikan laju peristiwa. Dalam sebuah catatan menyebutkan, menjelang tanggal 1 Oktober 1965, suasana Jakarta tegang dan penuh tanda tanya. Di balik layar sekelompok perwira dan tokoh sipil, di antaranya Letkol Untung, Brigjen Suparjo, Syam Kamaruzaman, dan Kolonel Abdul Latif, terlibat dalam rapat-rapat tertutup untuk mempersiapkan apa yang mereka sebut sebagai langkah penyelamatan revolusi. Salah satu pertemuan penting berlangsung di Rumah Syam, Kepala Biro Khusus PKI. Dalam forum inilah Latif, saat itu menjabat Komandan Brigade Infanteri 1, Kodam 5 Jaya, tampak gelisah. Sebagai prajurit senior dengan naluri tempur yang terasa, Latif merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu, Jakarta dihuni oleh puluhan ribu tentara yang tidak diberi informasi apa-apa soal rencana besar itu. Jika operasi berjalan tanpa koordinasi menyeluruh, risikonya adalah kekacauan total. Ia pun menyampaikan kekhawatirannya dalam pertemuan itu. Victor M. Fitch dalam bukunya Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi, menulis bahwa Latif menyadari satu variabel paling tak terduga dalam operasi tersebut. Reaksi dari pasukan-pasukan yang tidak dilibatkan. Kepanikan atau salah persepsi bisa menghancurkan skenario dalam hitungan jam. Namun bukan hanya pasukan tak dikenal yang membuat Latif resah. Sosok Maijen Soeharto, Panglima Kostrad dan sahabat lamanya,
menjadi teka-teki paling membingungkan. Ia bukan bagian dari konspirasi, namun pengaruhnya di tubuh TNI AD begitu besar. Ketidakpastian tentang posisi politik Soeharto membuat para konspirator gelisah. Untuk memecahkan kebuntuan, Latif ditugaskan menemui Soeharto secara pribadi. Kunjungan itu terjadi sekitar tanggal 29 September 1965 di rumah Soeharto di Jalan Agus Salim. Dengan memboyong keluarga, Latif berusaha menciptakan suasana santai. Di balik obrolan ringan seputar rumah tangga, ia berusaha mengendus posisi Soeharto terkait isu Dewan Jenderal, sekelompok jenderal yang dikabarkan hendak menggulingkan Presiden Soekarno. Menurut Latif, Soeharto ternyata sudah mendengar isu itu dari bawahannya, Subagio. Namun, alih-alih panik, Soeharto bersikap dingin dan menyebut masih perlu klarifikasi lebih lanjut. Tidak ada sikap tegas, tidak pula tanda bahwa ia akan ikut gerakan atau menolaknya. Ketidakjelasan inilah yang membuat Latif merasa misinya gagal. Kegelisahan Latif semakin dalam ketika ia menyampaikan hasil pertemuan itu dalam rapat terakhir di rumahnya pada 30 September pukul 18.00. Ia mengusulkan agar mereka menemui Soeharto bersama-sama, tapi ditolak. Suparjo mengaku tidak mengenal Soeharto secara personal, sedangkan Untung menghindar karena merasa tidak berani. Beberapa jam sebelum operasi dimulai, malam tanggal 30 September, Latif kembali mendatangi Soeharto. Kali ini di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, tempat Soeharto tengah menjaga putranya, Tommy, yang dirawat akibat tersiram sup panas. Latif tiba sekitar pukul 22. Mereka berbincang selama hampir 1 jam, namun isi percakapan itu hingga kini tetap menjadi misteri sejarah. Ada 3 versi mengenai kunjungan itu. Dalam wawancara dengan Arnold Brakman, Soeharto menyebut kedatangan Latif bukan untuk menjenguk, melainkan untuk mengamati dirinya. Dalam wawancara dengan majalah Der Spiegel tahun 1970, Soeharto bahkan mengatakan bahwa Latif datang untuk membunuhnya, namun mengurungkan niat karena suasana terlalu ramai. Sebaliknya, Latif dalam wawancara tahun 1998 menyebut bahwa ia hanya ingin memberi isyarat kepada Soeharto tentang apa yang akan terjadi esok hari. Tapi tak ada bukti bahwa pesan itu benar-benar sampai, apalagi dimengerti. Tak lama setelah pertemuan itu, Latif terlambat datang ke rapat terakhir para konspirator di Pondok Gede. Beberapa jam kemudian, dini hari 1 Oktober, operasi penculikan dimulai. 6 jenderal dibunuh, 1 lagi gugur saat melawan. Namun operasi itu gagal total. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Soeharto bergerak cepat mengendalikan situasi. Dalam sebuah surat, Brigjen Suparjo menyebut Soeharto dan Jenderal Nasution sebagai duet NATO yang berhasil menggulung gerakan mereka hanya dengan kekuatan minimal. Apa yang dikhawatirkan Latif benar-benar terjadi. Ketidakpastian berubah menjadi malapetaka. Tak butuh waktu lama, para perwira yang terlibat dalam G30S ditangkap dan diadili. Kolonel Abdul Latif dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahmiluk. Ia menjalani masa tahanan yang panjang di berbagai penjara, mulai dari Nirbaya hingga Cipinang. Di balik jeruji besi, Latif menulis memoar pembelaan diri. Ia menggambarkan perannya bukan sebagai pelaku utama, melainkan sebagai prajurit yang berada dalam dilema besar antara loyalitas terhadap negara, kawan seperjuangan, dan suara hati yang menjerit. Ia baru dibebaskan pada masa reformasi, saat tekanan publik menuntut keadilan bagi para tahanan politik Orde Baru. Tapi luka sejarah tetap membekas, dan namanya tetap tercatat sebagai salah satu tokoh sentral dalam bab tergelap sejarah Indonesia modern. Kolonel Abdul Latif wafat pada 6 April 2005 dalam usia 78 tahun. Ia dimakamkan tanpa banyak prosesi, namun kisahnya tetap hidup dalam ingatan bangsa.
Ia adalah sosok penuh paradoks, pahlawan dalam serangan umum 1 Maret 1949, sekaligus salah satu perwira yang terseret dalam pusaran G30S. Sejarah mencatatnya sebagai tokoh di persimpangan jalan, antara nasionalisme dan konspirasi, antara kehormatan militer dan tragedi politik. Kisah Kolonel Latif mengajarkan bahwa dalam sejarah, satu keputusan kecil, satu pertemuan yang tak tuntas, bisa menentukan nasib sebuah bangsa.